Gelungan atau gegalungan itu ritual ikrar menentukan kapan kamu siap mati. Ayo ciloko ini. Jadi kemarin yang saya bilang kan pengen golek sangkan parane itu mati harus sudah berani berikrar gegelungan atau galungan. Makanya gelu itu ada telu, itu gegeli posisimu ketika berani mati. Posisi berani mati itu dimulai dari bawah ke atas, podo seperti kundalini. Maka ketika dalam aspek Anda menjalani kundalini itu sebenarnya mengelakoni mati sak jroning urip. Nah, terus setelah di winter nanti naik lagi pepasihan, jadi mulai mencari jodoh. Jadi upacara nganten. Akhirnya diruwati dengan adanya pepasihan. Ada daya dorong untuk menyatu dengan pasangan, itu pepasihan. Makanya pepasihan nanti di luar dengan namanya tradisi bubak. Bubak itu buka lawang surga, nutup lawang neraka gitu kalau orang Jawa. Itu diwujudkan dalam cikal bakal mantu bubak. Ya si wedok emang dilambangnya saka kendil kemang, sing lanang saka kekep. Nanti diupacarai oleh para pujangga yang ada di situ. Dipekak, dibuka. Itu juga merupakan representasi dari jenengan buka kundalini. Nah ini kundalini ini artinggo. Artinggo untuk mengembangkan evolusi, pepasihan, nyipto kahanan anyar. Ya nyipto kahanan anyar itu berarti diwujudkan di tradisi bubak itu tadi, pepasihan itu tadi. Wong Jawa itu menyadari bahwa manusia itu diizinkan untuk mencipta suatu jagat. Jagat itu siapa? Jagat itu anakmu dewi, anak turun, maturun. Dimulai dari sembah gantung, siwur, canggah sampai teko ke bapak. Bapak teko anak, anak calon nganakake maneh. Nganakake itu memberadakan lagi. Dan itu sebuah struktur untuk mencipta jagat raya ini. Nah itu ada di dalam tradisi Jawa. Aku digoleki. Nek ngomong-ngomong Jawa kudu ngenali iki. Dan nanti setelah ini semua dalam prinsip catur sama ya ada tingkatan ya, ketika kita mau naik level itu ada namanya brahmacari, itu pemuritan, itu belajar mau melayani. Hidup kita itu punggawa, karyawan, ngelayani, sebuah pelayanan untuk mengikis ego. Itu dinamakan brahmacari. Sekarang mungkin disebut siswa. Itu ya, itu brahmacari atau santri itu brahmacari. Setelah brahmacari lulus itu grasto, berarti kudu menikah. Anda mulai mengenal untuk mengembangkan, untuk bermanfaat secara karya. Berarti itu disebut grasta. Nanti wanaprasta. Lah wanaprasta itu mundur. Berarti sudah mulai mingkuring ing angkara kan gitu ya. Jadi sudah mulai mingkur. Jadi Anda sudah mulai keluar dari rutinitas duniawi. Itu gambaran. Berarti keluar dari rutinitas duniawi ya bukan tidak bersentuhan dengan duniawi, tapi mulai disudo. Atensi tentang keduniaan itu sudah mulai disudo, itu tidak nyerimpeti karena saraf-sarafmu itu sudah gak iso. Saat burung dunia mau saraf kesoyo kendur kan itu harus wanaprasta, dilambangkan pergi ke hutan untuk bertapa, menjalani astobroto. Nah ini nanti berkaitan dengan yang terakhir, yang masa tua. Nah itu nanti di situ ada namanya tumpak landepan. Itu pertama ya, tumpak landepan itu berarti apa yang Anda miliki, Anda rasa miliki itu harus diupacarai. Ya duwe peso, ya duwe mobil, duwe omah, duwe apa itu diajukan kepada alam. Nek tanahku iku dudu WA-mu, ya kudu lilo. Nek dijukuk wong. Ternyata ketika kita tuh memiliki apa-apa tapi malah hidup kita kisruh, berarti memang dudu jatah. Atau itu reget, saka panas sing urip, saka panas nek kamu mengambil. Maka harus dilakukan ritual. Ritual di tumpak landep itu pembersihan dan mempertanyakan kepada alam, aku ke jatahku sak pira to Gusti. Mergo nek mbok wae kegeden kok uripku saya-sara. Nek mbok wae cilik nek tanah cukup ya ora apa-apa. Kan ibarat kalau dinyatakan perkataan itu seperti itu. Aku tuh jatahku seberapa. Kalau memang ini semua adalah milikku, nanti tetap terjadi getaran untuk saya, akan bisa merubah paradigma saya atau saya lebih pas dan selaras. Itu diajukan di upacara. Orang Jawa, jadi dia orang Jawa itu tidak pernah mau terpisah dari alam. Yang terakhir nanti masuk di ritual gegelungan atau galungan mungkin sekarang ya. Gegelungan atau gegalungan itu ritual ikrar
menentukan kapan kamu siap mati. Ayo ciloko iki. Jadi kemarin yang saya bilang kan nek pengen golek sangkan parane itu mati harus sudah berani berikrar gegelungan atau galungan. Makanya gelu itu ada telu, itu gegeli posisimu ketika berani mati. Posisi berani mati itu dimulai dari bawah ke atas, podo seperti kundalini. Maka ketika dalam aspek Anda menjalani kundalini itu sebenarnya mengelakoni mati sak jroning urip. Nah ini di dalam tradisi gegelungan itu Anda harus mau diruat dan siap untuk menjalani mati, mematikan seluruh unsur yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, diri kita. Atau nanti kalau yang terakhir disebut sayasin dalam catur selama itu sayasin, sudah abisuka, sudah mulai mungkur, bermingkur, mungkur, berarti los, balik. Nah itu kira-kira dalam tradisi Jawa. Oke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kita tidak pernah terpisah dengan namanya ritus dan upacara. Mungkin ada pertanyaan, monggo sambil diskusi. Nggih, monggo mic-nya. Terima kasih. Dari urutan-urutan yang sudah diterangkan oleh Mas Kunjung, kalau yang masih punya anak bisa untuk bekal ya. Tapi kalau yang sudah tua seperti saya kan tidak merasakan adanya perjalanan dari A sampai Z itu tadi, karena mungkin dulu orang tua saya, bukan mungkin tapi memang iya, orang tua saya itu kan berarti tidak tahu fase-fase yang harus dilakukan pada saat memiliki anak. Jadi di usia saya ini yo masalah ritual-ritual seperti itu tidak mengalami. Itu gimana? Atur nuwun. Ada yang lain? Rahayu Mas Kunjung. Saya pernah tanya-tanya sama seorang teroris. Wah. Dalam teroris itu dia dibayar dengan iming-iming, gue yang mati syahid masuk surga. Alhamdulillah. Dapat bidadari 70 bidadari dan semuanya perawat terus. Wah, aku ya gelem Pak. Kemudian Kabeh gelem. Saya kaitkan dengan di Al-Quran ada penciptaan tentang diri manusia yang intinya aku tiapkan rohku. Artinya Tuhan menciptakan dengan rohnya. Artinya roh itu kan berarti tidak berkelamin, tidak kelamin laki atau perempuan. Nah, kemudian yang pertanyaan saya mau dijelaskan tentang proses penciptaan manusia, kok bisa jadi perempuan, bisa laki-laki, bisa kadang jadi waria. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua nanti aja atau sebelum. Cukup ya. Saya jawab dulu dari Bu ya. Mas, aku gimana ini? Aku wis kadung umurku 100 tahun ya. Kadung umurku segini, terus aku belum pernah mengenal, urung ngerti ajaran itu, dan terus piye iki? Aku iki kudu piye kan gitu kan. Itu ya gini. Bagi orang Jawa, ketika Anda benar-benar melakukan sesuatu karena tidak tahu, itu diampuni. Tetap ada solusinya. Bukan berarti Anda tidak menerima konsekuensi loh ya, tetap konsekuensi, orang roh kepleset tetap loro, tapi diampuni. Jadi ada ritual untuk minta kompromi dan kompensasi, itu masih ada. Dalam ketidaktahuan itu apapun masih diperbolehkan untuk di luar atau di luar. Kita lihat ngoten nggih. Jadi kan sekarang Anda belajar ini ngangsung kawruh kesana kemari itu sebenarnya adalah proses ruwat. Yang diruwat itu adalah apa? Pertama, ketidaktahuan Anda menjadi tahu. Nah dari situ nanti Anda bisa mengimplementasikannya kepada anak Anda, generasi Anda, walaupun sedikit, berarti peran Anda ya di situ. Kita kan gitu. Jadi ora usah digawe ribet. Aja wedi surga karo neraka itu tidak perlu ditakutkan. Surga karo neraka itu wis nang awake dhewe ini sendiri. Jadi harus dilatih mulai dari sekarang. Karena nek ora nek neraka, surga itu tidak subur. Karena rabuke surga itu dari neraka. Ibaratnya gitu nek digambarkan. Ya, ketika Anda sudah bisa melenyapkan rasa ketakutan dan kecemasan, neraka itu ditransendensikan.
dilebur menjadi surga itu tadi. Nah surga itu kalau sudah dinyami, surga itu kalau sudah dialami, dinikmati, juga harus dilebur menjadi sesuatu yang tiada lagi, tiada apa-apa, tan ono apa-apa. Berarti kalau Anda hidup itu masih memburu pahala, berarti sebenarnya Anda itu masih terjebak di alam kesenangan, alam kenikmatan. Itu pun gak masalah, tetap Anda mendapat konsekuensi dari upah pahala itu. Cuma bukan berarti itu adalah pencapaian paling akhir, itu belum berakhir. Karena Anda masih merekam sesuatu yang Anda senang itu tadi. Nang juga nang upahe, gitu ya. Terus tadi panjenengan tanya penciptaan manusia. Sebenarnya sudah pernah saya ulas asal-muasal manusia versi ajaran Jawa kuno itu gimana. Ya paling gampang, proses penciptaan itu bagi orang Jawa menyabari sebagai ngahanaake atau disebut sagama tantra. Ini saya ulas secara umum saja, nanti di Sari ada, itu pas waktu saya medar di Jakarta mas, itu nanti dikasih linknya, itu malah saya tulis. Jadi paling umum, jagat ini bermula ketika kita bisa mendeteksi itu dari keadaan sunya, kekosongan yang absolut. Makanya orang Jawa menyebut Gusti itu sang yang suwung atau sang yang paramasunya, itu kekosongan absolut. Nah kekosongan absolut itu adalah menciptakan benih, mengandung benih keberadaan. Bukan berarti kosong itu mutlak, tapi mengandung benih keberadaan. Nah ini digambarkan dalam kajilman, penjilmaan atau transformasi, merupakan bentuk dari manifestasi dan derivasi. Manifestasi itu ketika terjadi gerakan segama tantra, daya kehendak dari kekosongan itu sendiri membentuk dua energi, dark matter and dark energy, yaitu lanang wadon berkarakter maskulin feminin. Dalam bayangan jelma, kajilmanan, dalam ajaran jejur pesinggahan yang saya pelajari di Gunung Lawu itu menjelaskan yang lanang itu wetan, digambarkan oleh sang yang sunya akan ngerangin Brawijaya itu matahari. Ini lanang, srengenge itu nengetan lanang. Makanya kalau tingkepan nganten itu sing lanang madhep ngetan, sing wedok madhep kulon. Kenapa kok wedok di kulon? Itu diambil dari kekuatan sang yang sunya Gusti Ayu Wulandari itu rembulan, itu feminin. Itu didapuk melakukan gerakan dark energy, persegamaan, atau disebut gerakan silinder yang bertumbukan. Eklips kecil di dalam kuak dan anima itu bertumbukan, bergerak penumbukan, terjadi gesekan, maka disebut seperti sang yang alu dan alumpang, melebu metu. Alu itu lanang, lumpang itu wedok. Gerakan gesekan tumbukan ini akan mengikat seluruh materi dan membentuk sebuah wujud. Kira-kira itu ya. Dan itu sama di dalam jagat alit kita. Gerakan keluar masuk atau bertumbukan itu akan membuat proses penciptaan. Diawali dari benih meledaknya Big Bang. Nah itu segama tantra menjadi pelepasan. Jadi pejuwi sang yang menang muncrat jat dadekne penciptaan. Maka disinyalir itu sebagai ledakan Big Bang dari black hole. Black hole ini nun sawu diarani tuba palpi ada di sana. Black hole itu lubang vagina besar dari jagat alam ini. Nah ketika sudah membentuk partikel itu teremanasi, termanifestasi terus lanang karo wadon ini. Dari situ terjadi proses strukturisasi disebut Pancamahabhuta yang membentuk partikel bahan baku pembentuk jagat raya. Pancamahabhuta itu apa? Ada yang tahu? Ada teja, geni, apa itu air, pratiwi itu tanah, dan akasa itu ether. Nah ini membentuk keseluruhan struktur, akhirnya menjadi jagat Dewa Batara. Nah ini alam masih bersifat alam teles, alam yang masih terdiri dari partikel ether, makanya diarani alam teles, alam anggitan, isek remeng-remeng, repet-repet, dan itu menimbulkan gelombang dengung. Makanya hum, om, gerenggeng diarani gumerenggenge tawon gumono.
itu seperti ketika Anda nyumpet kuping ini bengi dan getar-getar turban ini akan mengikat seluruh materi untuk membentuk keberadaan getar terus ini. Akhirnya lanang dan wadon ini terus melakukan proses kajilman atau beremanasi terus. Dan dari situlah akan menjelma dari sang yang aluh dan arupa itu menjelma lagi menjadi sang yang urip lan anguripi. Ya, yang urip ini wadon, yang angurip ini akoso, bapak. Nah, akoso itu sesuatu yang tidak bisa terindra. Nah, inilah bahan baku pembentukan roh dan jiwa. Dan sementara urip itu sudah terindra, makanya Ibu Pratiwi, banyu teles. Yang ini akhirnya bercokol. Nah, ini akhirnya roh ini mungkin dalam mitologi dan sejarah disebut terkaitan dengan Adam Hawa. Itu masuk ngejawantah di dalam diri kita.